Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ruang kolaborasi modul 1.3.A.5.1 Pernyataan Prakarsa Perubahan. Kami dari kelompok Ireng dengan anggota Bapak Triyono SMKN Pringkuku, Ibu Mulyani SDN Kendal, Ibu Naning SDN 1 Piton, Ibu Dede Septiana Sari TK Tunas Budi, dan Ibu Purwanti TK Pamarti Siwi, dengan fasilitator Bapak Ali Tamami dan pengajar praktik Ibu Rumiati. Visi masing-masing anggota kelompok. Visi dari Ibu Mulyani mewujudkan generasi unggul sesuai profil pelajar Pancasila melalui well-being ekosistem di sekolah. Visi dari Ibu Purwanti mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sedangkan visi dari Bapak Triyono terwujudnya sumber daya manusia yang mempunyai karakter, keunggulan, dan berbudaya lingkungan berlandaskan iptek dan imtek. Visi dari Ibu Naning mewujudkan siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan, religius, berkarakter, dan bahagia melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan visi dari Ibu Dede menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berkebinekaan global, serta berwawasan lingkungan. Dari visi masing-masing anggota kelompok, kami bersepakat menjadikan visi kelompok kami adalah terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, berkarakter, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Gambar mental prakarsa perubahan. A-TAP. A. Aset. Aset yang bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid adalah siswa, guru, orang tua, smartphone siswa, gadget sekolah, fasilitas listrik, dan wifi di sekolah. Yang kedua T. T adalah tantangan. Tantangan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan adalah mempersiapkan siswa beradaptasi dalam era global. Selanjutnya A. Aksi. Kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi adalah pembelajaran berbasis IT dan meningkatkan karakter kreatif dalam profil pelajar Pancasila. P. Yang terakhir adalah pembelajaran. Pembelajaran bermakna yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa adalah kesadaran akan pentingnya sikap kreatif dalam profil pelajar Pancasila dalam era global. Sesuai dengan visi yang kami sepakati, pernyataan prakarsa perubahan kelompok kami adalah meningkatkan kreativitas melalui pemanfaatan smartphone atau gadget dalam pembelajaran. Tahapan Bagja Prakarsa Perubahan Peningkatan Karakter Profil Pelajar Pancasila pada siswa melalui pemanfaatan smartphone atau Chromebook pada pembelajaran. Tahap pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila melalui pemanfaatan smartphone atau Chromebook dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, orang tua siswa, dan siswa dalam upaya persamaan persepsi tentang pemanfaatan smartphone atau Chromebook dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi cara memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran dari berbagai sumber. Ketiga, melakukan observasi dengan wawancara, menggali harapan murid dalam pembelajaran. Tahap kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan dalam tahap ini adalah: pertama, siapakah rekan guru di sekolah atau di luar sekolah yang telah berhasil memanfaatkan smartphone dalam meningkatkan profil pelajar Pancasila?
Tindakan yang perlu dilakukan adalah mencari contoh nyata guru yang telah berhasil memanfaatkan smartphone dalam peningkatan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, sumber daya apa saja yang dimiliki sekolah, guru, dan siswa? Tindakan mendata aset yang dimiliki sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pertanyaan ketiga, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan dalam pembelajaran menggunakan smartphone? Tindakan yang dilakukan adalah mencari referensi secara langsung maupun online, keterampilan-keterampilan mengolah kelas. Pertanyaan keempat, situasi apa yang mendukung pemanfaatan smartphone dalam peningkatan profil pelajar Pancasila? Tindakannya adalah mengadakan koordinasi dan kesepakatan dengan kepala sekolah, orang tua, dan siswa. Pertanyaan kelima, apa saja keterampilan yang sudah dikuasai guru dan murid dalam mengoperasikan smartphone? Tindakannya adalah mencatat dan menganalisis keterampilan yang dikuasai siswa dan yang dikuasai guru. Tahap ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaan pada tahap ini adalah, pertama, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat terjadi pada siswa dalam memanfaatkan smartphone? Tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat narasi, rubrik, dan tabel pengamatan terhadap siswa. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan murid ketika pembelajaran berlangsung? Tindakannya adalah menanyakan perasaan dan pendapat murid setelah belajar melalui refleksi pembelajaran. Pertanyaan ketiga, kapan pembelajaran yang memanfaatkan smartphone dapat dilakukan? Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan kesepakatan dengan orang tua atau wali murid, kepala sekolah, dan siswa terkait waktu penggunaan smartphone dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan keempat, dengan siapa saja pembelajaran ini dapat dilaksanakan? Tindakannya adalah melakukan kolaborasi dalam kelompok siswa maupun dengan guru. Pertanyaan kelima, sejauh mana perbandingan karakter siswa setelah memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran? Tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat analisis perbandingan kebiasaan siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Tahap keempat adalah C, jabarkan rencana. Pertanyaan pada tahap ini adalah yang pertama, apa langkah utama yang harus dilakukan untuk memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran? Tindakan yang perlu dilakukan adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara matang. Pertanyaan berikutnya, berapa lama proses yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut? Tindakannya adalah menentukan waktu yang dibutuhkan dari awal semester hingga akhir semester. Pertanyaan ketiga, apa upaya yang dilakukan agar tahapan tersebut berjalan lancar dan konsisten? Tindakan yang perlu dilakukan adalah berkolaborasi dengan teman sejawat, tenaga ahli, dan menyediakan fasilitas pendukung jaringan listrik, wifi, internet, serta memberikan apresiasi dan penghargaan atas kerja siswa. Pertanyaan keempat, adakah hal baru atau berbeda yang muncul dalam kegiatan pemanfaatan smartphone? Tindakan yang dilakukan adalah melakukan berbagai kreativitas menggunakan smartphone dan memanfaatkan berbagai aplikasi di smartphone dalam pembelajaran. Tahap terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini adalah, pertama,
apa indikator keberhasilan kegiatan ini? Tindakan yang perlu dilakukan adalah menentukan indikator keberhasilan murid mampu menampilkan diri sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan berikutnya, kapan rencana ini dilaksanakan? Tindakannya membuat jadwal, merancang waktu agar berjalan sesuai dengan rencana dan konsisten. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini? Tindakannya adalah berkolaborasi bersama kepala sekolah, orang tua, guru, tenaga ahli yang diundang, tenaga pendidik yang ada, dan murid. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menjaga konsistensi keberlanjutan kegiatan ini? Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mengadakan proyek-proyek kelas, gelar karya siswa secara kontinu, selanjutnya melakukan refleksi, evaluasi, perbaikan, dan penghargaan kepada seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Kota Pacitan, kota pariwisata, goa dan pantainya indah menawan. Demikian pemaparan kelompok saya, banyak kurangnya siap diberi masukan. Terima kasih. Salam semut ireng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.